Jadi kalau misalkan Anda berencana hanya untuk menyimpan dalam hitungan bulanan, ada risiko di mana nanti bisa jadi emasnya mungkin naik sedikit, tapi spread atau perbedaan harga jual dan beli itu justru lebih besar dibandingkan kenaikan harga yang Anda peroleh. Halo para penonton setia Tagar TV, terima kasih untuk selalu bersama dengan kami. Nah, kali ini dengan saya Yosi Girsang dari Tagar TV akan membahas tentang emas, karena memang emas dalam beberapa bulan terakhir lah ya, terutama setelah adanya pandemi COVID-19, itu harganya naik luar biasa ya. Jadi dalam setahun terakhir, kalau kita lihat di grafik harga emas, terutama yang logam mulia, itu naiknya kurang lebih 44%. Nah, pada penutupan hari Kamis kemarin, tanggal 30 Juli 2020, itu harga emas logam mulia yang dikeluarkan oleh Aneka Tambang Antam itu mencapai di harga jualnya di 1.028.000. Jadi kalau Anda datang saat ini atau mungkin nanti hari Senin besok ya, atau minggu ini, kemungkinan Anda kalau mau beli 1 gram dari logam mulia emas itu akan dinilai harganya 1.028.000. Nah, sekarang banyak yang bertanya nih, sebenarnya apakah baik atau apakah tepat untuk membeli emas saat ini? Nah, sebelum menjawab itu, saya perlu meluruskan persepsi karena banyak dari teman-teman mungkin masih berpikir bahwa emas itu adalah investasi. Oke, mungkin tidak ada yang salah dengan itu, tapi perlu teman-teman ketahui bahwa sebenarnya membeli emas atau menyimpan emas lebih tepat dikatakan sebagai pelindung nilai, bukan investasi. Apa alasannya kenapa lebih ke pelindung nilai, kenapa bukan investasi? Nah, pelindung nilai di sini sebenarnya tujuan dari kita memegang emas untuk melawan inflasi. Jadi kita ketahui setiap tahun itu nilai uang yang kita pegang, misalkan rupiah, sebenarnya itu berkurang dari tahun ke tahun. Simpelnya begini, kalau saat ini 100.000 kita bisa membeli sepatu misalkan gitu ya. Nanti dengan 100.000 ini tidak bisa lagi kita belikan sepatu di tahun depan karena mungkin harga sepatu sudah menjadi 110.000. Jadi ada penurunan nilai dari rupiah sebesar kurang lebih 10% atau 10.000. Ya, contoh simpelnya lagi lah, misalkan begini. Kalau misalkan 10 tahun yang lalu, satu karung beras itu sebanyak 100 kg itu dihargai 350.000 ya, 100 kg atau satu karung beras. Nah, itu setara pada waktu itu 1 gram emas logam mulia juga 350.000. Artinya 100 kg beras itu setara dengan 1 gram emas logam mulia. Nah, saat ini ya dengan 100 kg beras yang sama itu nilainya atau harganya di rupiah itu sudah 900.000. Jadi, nah kalau kita bandingkan dengan logam mulia, ya logam mulia juga saat ini harganya kurang lebih 900.000 sampai 1 juta. Artinya dulu 10 tahun yang lalu 100 kg emas bisa kita tukar dengan 1 gram logam mulia. Nah, sekarang juga 1 gram logam mulia kita bisa tukarkan dengan 100 kg beras atau 1 karung beras. Nah, itulah kenapa kita katakan bahwa logam mulia atau kalau kita memegang emas batangan ya dalam hal ini ya, itu bisa melindungi nilai. Kenapa saya tidak terlalu menyarankan untuk emas perhiasan? Karena emas perhiasan itu model itu ada ongkos produksi dan model itu berubah gitu. Jadi bisa jadi kalau Anda beli sekarang kemudian Anda jual mungkin 5 tahun lagi modelnya sudah tidak tren lagi. Nah, pada waktu Anda jual itu harganya akan turun lebih signifikan dibandingkan kalau Anda beli logam mulia. Yang belum tahu logam mulia itu bentuknya kotak-kotak seperti itu. Nanti akan saya tunjukkan gambarnya di sini ya. Akan ada di depan ini nanti. Nah, di situ Anda biasanya bisa beli di Antamnya langsung di Aneka Tambang, di toko-tokonya mereka ataupun di kantor-kantornya mereka, dan juga bisa di toko-toko emas yang menyediakan
logam mulia. Jadi banyak juga toko-toko emas yang mereka menyediakan logam mulia. Jadi Anda bisa tanya di sana. Nah, selain untuk melindungi inflasi, sebenarnya kita juga memegang emas itu untuk melindungi dari pelemahan nilai tukar mata uang rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Kenapa? Karena sepanjang kita memegang emas, emas itu ditradingkan atau diperjualbelikan juga di pasar emas, ya. Pasar emas yang terkenal di dunia itu ada beberapa, yang paling besar misalkan Local London Gold Market sama Amerika New York Commodity Exchange, COMEX. Nah, di sana biasanya penjualan emas itu dilakukan dalam satuan dolar Amerika Serikat per troy ounce, di mana satu troy ounce itu ekuivalen dengan 31,1 gram. Sedangkan ya $1 itu disesuaikan dengan exchange yang ada pada saat ini, misalkan sekitar 14.400. Nah, kalau kita lihat grafik dari pergerakan emas dalam dolar Amerika Serikat ini ya, dalam dolar Amerika Serikat per troy ounce, ini akan saya sharing supaya teman-teman bisa melihat gitu ya. Nah, ini saya buka. Nah, ini grafiknya Anda lihat ya. Kalau Anda lihat di sini, dari tahun 10 tahun terakhir, ini adalah pergerakan harga emas dari tahun 2010 sampai 2020 pertengahan ya. Ini 2010 pertengahan sampai 2020 pertengahan. Sekarang bulan Juli, mau masuk Agustus. Nah, di gold ini kalau kita lihat, ini grafiknya. Jadi sebenarnya di tahun 2011 pertengahan, mungkin ini sekitar bulan Agustus gitu ya, pernah sebenarnya gold itu harganya $1.900 Amerika Serikat per troy ounce. Yang troy ounce tadi itu setara dengan 31,1 gram. Jadi harga sekarang ya, itu sekitar minggu lalu ditutup di 1974, itu sebenarnya kurang lebih sama dengan harga di tahun 2011 Agustus yang lalu. Jadi hampir kurang lebih 9 tahun, kurang lebih harganya sama. Artinya kalau ada orang di Amerika Serikat ya, terutama dia beli gold atau logam mulia, tentunya yang dikeluarkan oleh logam mulia di sana di Amerika Serikat, maka dia menyimpannya dalam kurang lebih 9 tahun, itu tidak bergerak kemana-mana harganya. Lah terus orang bingung loh, buktinya logam mulia di Indonesia kok naik harganya Pak Yosi gitu ya. Nanti akan kita jelaskan, itu lebih kepada memang pelemahan dari rupiah sebenarnya. Itu makanya saya bilang tadi, kita memegang emas di Indonesia selain melawan inflasi, itu juga untuk melindungi dari pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Artinya orang yang memegang dolar Amerika Serikat kurang lebih kurang lebih terlindungi dengan pelemahan dari nilai tukar rupiah itu sendiri. Namun orang kalau dia tinggal di Amerika Serikat, dia beli dalam dolar, ya sebenarnya nggak kemana-mana, bahkan sempat turun. Ini di bawah 1.100 di tahun 2016. Jadi kalau ada orang beli emas di Amerika Serikat atau dalam dolar Amerika Serikat, tahun 2012 dia beli di harga sekitar 1.800 sampai 1.850, dia pegang itu tidak kemana-mana, bahkan turun. Jadi asetnya seperti seolah-olah menyusut. Gitu. Padahal kita ketahui emas itu sendiri, padahal kita ketahui di Amerika Serikat sendiri ada inflasi sekitar 1-2% dalam 10 tahun terakhir. Nah, sekarang kita lihat harga dari emas dalam rupiah. Nah, kenapa grafiknya berbeda dengan tadi yang dalam US dollar? Karena ada pelemahan dari nilai tukar rupiah gitu. Ya, kalau Anda lihat grafik dari nilai tukar rupiah terhadap dolar, kita ketahui kurang lebih tahun 2015 itu masih sekitar 9.000 ya, seingat saya, mungkin Anda bisa cek langsung nanti. Nah, sekarang di harga 4.000, bahkan kemarin sempat di harga 16.000 ya ketika masa awal-awal pandemi itu gitu. Nah, di sini sebenarnya jadi orang memegang emas di Indonesia, saya ulangi lagi, ya untuk melindungi inflasi dan juga untuk melindungi dari pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat ya. Nah, sekarang
menjawab pertanyaan yang ditunggu-tunggu. Jadi apa pendapat saya? Ya, apa pendapat saya mengenai kalau kita membeli emas saat ini, logam mulia terutamanya di harga 1 juta. Nah, yang pertama dulu nih. Jika Anda membeli saat ini di harga 1 juta dan Anda mengharapkan keuntungan dari jual beli emas ini dalam jangka pendek, misalkan hitungan bulanan, nah ini yang perlu Anda pahami, bahwa menurut saya harga emas yang sudah naik dalam 1 tahun terakhir sekitar 44%, itu sudah merefleksikan kekhawatiran akan adanya resesi ekonomi. Dan kondisi ekonomi sendiri sudah banyak dibahas juga dengan beberapa pakar ekonomi, bahkan Menteri Keuangan mengatakan kemungkinan ekonomi kita GDP-nya paling turun itu di kuartal 2 kemarin. Jadi sudah kita lewati. Walaupun mungkin recover sampai diperkirakan akan recover baru tahun depan, tapi titik bawahnya itu kemungkinan di kuartal kedua kemarin. Jadi kalau kita mungkin mengharapkan harga emas lebih tinggi lagi, mungkin iya, tapi tidak akan istilahnya mungkin kali 2, jadi langsung 88% lagi gitu. Nah, dan yang perlu Anda ketahui juga, kalau Anda membeli emas logam mulia, yang tadi emas batangan itu ada perbedaan atau spread antara harga jual dan harga beli. Jadi misalkan kalau Anda misalkan minggu ini datang ke Antam membeli di harga 1.028.000, kemudian hari berikutnya Anda jual, ya, logam mulia yang Anda beli 1 gram 1.028.000 itu tidak akan dihargai 1 juta lagi. Itu nilainya akan turun sekitar 5-10%. Ya, jadi bisa jadi Anda jual ya sekitar 900 ribuan gitu. Nah, ini yang disebut dengan spread atau perbedaan harga jual dan harga beli. Makanya saya pernah juga membahas itu, ya itulah aturan main dalam transaksi emas logam mulia. Ya, kenapa para pedagang mau berbisnis di toko emas? Ya, mereka memperoleh keuntungan dari perbedaan harga jual dan beli tersebut gitu. Jadi kalau misalkan Anda berencana hanya untuk menyimpan dalam hitungan bulanan, ada risiko di mana nanti bisa jadi emasnya mungkin naik sedikit, tapi spread atau perbedaan harga jual dan beli itu justru lebih besar dibandingkan kenaikan harga yang Anda peroleh. Jadi saya pribadi, saya kurang suka yang namanya spekulasi, jadi saya tidak menyarankan kalau Anda mau berspekulasi hanya dalam jangka pendek. Nah, bagaimana kalau misalnya kita memang mau beli sekarang dalam tujuan untuk menghimpun kurang lebih 5-10 tahun. Nah, ini yang Anda perlu pahami bahwa seperti yang saya sampaikan di awal, kalau ini Anda lakukan, itu bukan tujuan untuk investasi sebenarnya, tapi lebih ke melindungi nilai aset Anda dari inflasi dan dari pelemahan nilai tukar rupiah. Banyak teman-teman saya juga yang mempersiapkan dana hajinya, misalkan dengan rutin membeli logam mulia. Tujuannya bukan untuk supaya nanti memperoleh pelipat gandaan dari membeli logam mulia itu, tapi supaya apa? Supaya ketika dicicil mulai dari sekarang, nanti ketika akan tiba waktunya membayar untuk dana hajinya, itu logam mulia yang terkumpul itu kurang lebih sama atau mencukupi dengan biaya haji yang harus dibayar. Jadi tujuannya adalah supaya, karena kalau dia mengumpulkan dalam tabungan misalkan gitu ya, yang bunganya cuma 1% atau 2%, bahkan mungkin deposito, ya bisa jadi ketika sudah mengumpulkan katakanlah kurang lebih 5 tahun sampai 10 tahun untuk dana hajinya, pas mau berangkat nanti ternyata masih kurang katakan 20% atau 30% karena ada inflasi sama pelemahan dari nilai tukar rupiah. Nah, makanya banyak teman-teman saya juga yang muslim memilih untuk membeli emas logam mulia dicicil untuk menyiapkan dana haji sebelum mereka membayar nantinya total dan kemudian berangkat untuk menunaikan ibadah hajinya. Nah, di situ yang perlu Anda pahami, jadi bukan kalaupun nanti Anda mau membeli untuk 5-10 tahun, mindset kita adalah bukan untuk investasi, karena investasi itu adalah menumbuhkan nilai aset Anda, bahkan bisa lebih dari inflasi dan juga bahkan lebih dari pelemahan nilai tukar itu sendiri. Nah, itu yang bisa saya sharingkan. Semoga sharing ini bermanfaat menyikapi dari apakah saat ini kita tepat membeli
emas logam mulia di harga 1 juta. Terima kasih untuk tetap setia bersama dengan Tagar TV. Saya mohon pamit, Yosi Girsang. Salam investasi, yo yo yo.